Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berikutnya ya. Mungkin ada yang tanya ya, kenapa kemarin tidak di yang kita waktu ngaji yang nomor 73 surat 5 argumentasi dalil dari Bible kok nggak diajukan gitu loh. Ya aku bilang dalam Bible itu tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Itu dogma. Mau dicari sampai Maghrib juga di sini tidak ada. Allah itu Tritunggal tidak ada. Justru sebaliknya, yaitu di Markus ya. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa atau tunggal. Ya. Nggak ada yang ayat mengatakan Allah Tritunggal itu tidak ada. Tunggal. Jadi selaras dengan Al-Quran, tunggal, ya. Oke, ini sekedar kilas balik aja, ya. Sekarang kita beranjak masih ke surat Al-Maidah. Ini hapus. 73 sudah, sekarang ke 75. Yang 75, ya. 75. Topik utamanya nih ya, Tuhannya Yesus. 75. Oke. Aku baca begini. Dari kitab ke kitab, dari ayat ke ayat. Kadang-kadang bingung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca ya. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Jadi dia rasul, bukan Allah ya. Yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jadi sama, nggak ada bedanya dengan rasul-rasul sebelumnya. Sebutlah yang terdekat dengan Yahya, dengan Nabi Zakaria. Kok ditarik ke belakang lagi dengan Kanjeng Nabi Musa, sama, itu rasul. Dan mereka tidak pernah disulap simsalabim abrakadabra menjadi Allah yang kita sebut dalam kajian kita beberapa waktu lalu. Mereka tidak mengalami deifikasi atau apoteosis, tidak. Yang mengalami apoteosis itu ya hanya Kanjeng Nabi Isa ini, dan itu pun di dalam dogma Kristen. Ya. Oke, aku baca lagi. Al-Maidah 75. Begini. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang sangat benar. Ini yang suka menghujat Al-Quran ini, coba dengarkan. Bagaimana Al-Quran sangat menghormati Ibunda Maryam yang kalian anggap sebagai Allah. Al-Quran ini menghormati. Jadi akankah kalian tidak menghormati Al-Quran yang menghormati ibu dari Allah kalian itu? Padahal kalian menganggapnya Allah. Dan ibunya itu di sini dihormati. Ngerti? Nggak ada satupun ayat Al-Quran ini melecehkan Kanjeng Nabi Isa ataupun melecehkan Ibunda Maryam, nggak ada. Jadi mikir dulu kalau mau komentar tentang Al-Quran. Ya. Keduanya, maksudnya Kanjeng Nabi Isa dan ibunya, biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, ahli-ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayatku. Lihat itu. Jadi intinya, di surat 75 ini, ya, Kanjeng Nabi Isa dan ibunya, tapi kita fokus ke Kanjeng Nabi Isanya.
itu makan, mangan. Ya, apa meneh? Sekarang kita lihat korelasinya. Kanjeng Nabi Isa itu ada di sini. 2 ya. Sebetulnya di ayat lain juga ada banyak. Makan ikan goreng, tapi itu perjamuan gini loh. Nanti kita bicara tentang perjamuan terakhir. Ini kan bodohnya minta ampun gitu loh. Jadi anggapan orang selama ini, baik Islam maupun Kristen, menganggap perjamuan terakhir itu makan terus makan hidangan gitu ya. Ada ikan goreng, ada bakmi goreng, ada nasi goreng, ada rendang, ada soto gitu ya. Hati-hati dengan bahasa metafora. Makanya kalian juga kalau membaca surat Al-Maidah ini ya. Bentar. Ini ya, surat Al-Maidah yang sedang kita garap ini. Itu otakmu itu jangan berpikir, oh dari atas tuh turun rendang, soto, terus apa? Gulai, rawon, terus bumbu-bumbu seperti lombok, terus apa lagi? Bawang, begitu. Aku sudah berkali-kali bilang, ketika membaca teks-teks suci, hati-hati dia berbicara dalam domain metafora atau harafiah. Masalahnya yang Kristen ya blow on, yang Islam juga ikut blow on. Hidangan di sini dalam arti metafora. Begitu juga di perjamuan terakhir itu metafora. Jangan bawa anggap mangan soto, rawon, do mejong ini gitu terus mangan. Lele. Ngajimu itu gimana? Oke. Sekarang kita lihat di surat 2-nya, yaitu di Matius ya. Matius piro iki? Surat 75. Matius 4 suratnya nomor 2. Nih. Ya. Matius 4 suratnya nomor 2. Ini Matius 4 suratnya nomor 2 di bawahnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar. Yesus itu lapar. Ya, Yesus itu lapar. Oke. Aku jelaskan lagi supaya kalian itu nek wong Jawa ngarani dong, ngerti. Ngono lho. Ora gini loh. Beragama itu jangan yang remeng-remeng. Makanya otaknya itu dicerdaskan supaya advance dia. Ya. Kalau kamu hanya menggadaikan agamamu kepada orang lain, orang kamu hidup sekali kok. Nanti yang bertanggung jawab dirimu, bukan orang itu kok. Kalau kamu sudah mampus masuk ke tanah, seperti aku juga mampus masuk ke tanah, kita sama-sama mampus nanti masuk ke tanah. Di sana kita secara pribadi mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi beragama itu bagaimana kamu memahami agama ini dengan belajar, mengkaji, kemudian itu yang kamu bertanggungjawabkan. Jangan kamu nisbahkan kepada orang lain. Itu orang-orang itu juga omong kosong tuh, belum tentu benar dia. Meskipun bisa saja dia benar, tapi bisa saja dia salah. Dan ngapain kok kita gadekan kepada yang belum tentu benar, belum tentu salah? Yang penting kita sendiri pelajari kitab-kitab suci. Oke, nah sekarang yang kalian harus tahu bahwa dalam Quran surat Al-Maidah 537 makan, di dalam Matius 42 lapar, ini harafiah atau metafor. Ini harus di situ dulu pijakannya. Karena kalau itu misleading memahaminya, ini bubrah semua. Maka aku katakan di sini dalam konteks 2 ayat ini berbicara dalam makna harafiah. Jadi dipahami secara tekstual, memang
Kenapa kok harafiah? Lihat faktanya bisa kita lihat, memang Kanjeng Nabi Isa itu makan, orang dia manusia seperti kita. Memang Kanjeng Nabi Isa itu lapar. Kalau orang puasa itu, makan kalau ada orang puasa, kamu tanya, kamu lapar enggak? Enggak, itu bohong dia. Jangan-jangan kamu enggak puasa. Sunatullah, hukum alam. Yang namanya orang puasa itu ya mesti lapar. Mau siapapun dia, mau dia rasul, mau dia bajingan tengik yang nggak taat sama Allah, mau dia kafir, mau dia orang beriman, itu hukum besi. Sains itu hukum besi yang dia nggak memandang apapun imanmu, apapun agamamu. Api itu kalau kamu pegang tuh mesti panas. Dia nggak lihat, oh agamamu apa, imanmu apa, enggak dia, rasmu apa nggak dia lihat. Garam itu kalau mau kamu makan mesti asin. Garam nggak perlu lihat agamamu apa, rasmu apa, datangmu dari mana, setelah sosialmu apa, enggak. Siapapun yang makan garam mesti rasanya asin. Itu hukum besi, nggak bisa ditawar. Itu namanya sunatullah, ketetapan Allah, takdir ketetapan sudah digariskan seperti itu. Maka sebagai manusia itu yang makan, karena Yesus itu manusia, dia makan. Ya, nih, kalau dia nggak makan karena puasa, dia lapar. Nih, ya, ini lapar dia, ini makan dia. Makanya itu dia kita pahami secara harafiah tentang yang diinformasikan makan dan diinformasikan lapar. Sekarang yang makan dan lapar itu layak enggak disebut bahwa dia itu Allah? Pikirkan, tingkatkan kecerdasanmu, tingkatkan otakmu. Aku ingin engkau, aku ajak taat terhadap pesan-pesan dalam teks-teks suci, baik itu Injil maupun Al-Quran, supaya kita menyembah Tuhan yang sama. Paham kau? Sekarang kau pikirkan, apakah bisa disebut Allah kalau dia makan? Kalau dia nggak makan, dia lapar. Karena orang kalau sudah makan, kekenyangan, kemana lagi akhirnya? Oke, selamat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, wes. Waduh.